Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi baru, yaitu tentang sistem persamaan dan pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Nah, sebelum masuk ke penjelasan itu, saya mau sedikit menjelaskan tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Mungkin kalau di materi bab sebelumnya kalian belajar tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, kalau sekarang saya mau bahas dulu tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Langsung ke contoh soalnya aja. Di sini ada yang pertama, contoh soal yang pertama, 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6. Nah, kalian disuruh nentuin dari pertidaksamaan ini diubah ke dalam bentuk grafik. Terus nanti kalian nentuin daerah hasil penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya dalam bentuk gambar. Kalau di kemarin pertidaksamaan kan nentuinnya himpunan penyelesaiannya berupa bilangan. Nah, kalau di pertidaksamaan ini, pertidaksamaan linear dua variabel ini, kalian nentuin himpunan penyelesaiannya itu dalam bentuk gambar grafik. Nah, yang pertama di sini ada satu pertidaksamaan linear dua variabel 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. Nah, langkah pertamanya kalian kan disuruh ngubah ke bentuk gambar ya. Jadi untuk mencari dari pertidaksamaan ini, kalian ubah dulu, mencari titiknya untuk bisa gambar ke grafik ini, itu kan ya. Nah, langkah yang pertama, ini kan bentuknya pertidaksamaan nih ya, masih ada tanda kurang dari sama dengan. Jadi kalian ubah dulu bentuk pertidaksamaan ini ke bentuk persamaan. Jadi 2x ditambah 3y sama dengan 6. Nah, pertama kalian ubah dulu ke bentuk persamaan. Langkah yang kedua adalah kalian mencari titik x. Nah, untuk mencari titik x, kita misalkan y-nya 0. Jadi mencari x, kita misalkan y-nya sama dengan 0. Nah, permisalan ini sama dengan 0 ini kita substitusiin ke persamaan ini, 2x plus 3y sama dengan 6. Y-nya kita ganti dengan 0, berarti 2x ditambah 3 dikali 0 sama dengan 6. Berarti ini 2x kan ya, kan 3 kali 0 itu 0, berarti 2x sama dengan 6. Nah, kita mau mencari nilai x-nya, berarti nilai x sama dengan 6 dibagi 2, atau berarti nilai x-nya sama dengan 3. Nah, dapat nih titik yang pertama saat x-nya 3, y-nya 0. Kita tulis di sini x-nya 3, y-nya 0. Nah, yang selanjutnya mencari, karena tadi yang pertama mencari nilai x, kita misalin dengan y-nya sama dengan 0, berarti sekarang kebalikannya, mencari y, kita misalkan x-nya sama dengan 0. Nah, sama caranya, berarti x-nya ini kita substitusiin ke persamaan 2x plus 3y sama dengan 6, dan x-nya ini kita ganti dengan 0. Berarti 2 dikali 0 ditambah 3y sama dengan 6. 2 kali 0 itu kan 0 ya, berarti 3y sama dengan 6. Nah, karena kita mau mencari nilai y-nya, berarti y sama dengan 6 dibagi 3. Berarti nilai y-nya sama dengan 2. Sama kayak tadi, ini kan x, y ya. Makanya tadi di sini ditulisnya 3,0 karena yang diketahui kan x-nya dulu baru y-nya, 3 dulu baru 0. Nah, sekarang yang ini juga sama. X, y, di sini kan x-nya 0, berarti y-nya 2, berarti 0,2. Nah, sekarang kita udah dapat nih dua titik. Syarat untuk membuat garis itu kan minimal ada dua titik ya. Nah, kita udah punya nih dua titiknya, titik 3,0 dan titik 0,2. Sekarang kita langsung gambar dulu garisnya. Nah, ini udah ada gambar garisnya.
gambar grafiknya. Sumbu yang ke atas ini namanya sumbu Y, sumbu yang ke samping ini, yang ini namanya sumbu X, vertikal dan horizontal ya. Nah biasakan untuk menggambar grafiknya tuh seperti ini, jadi pakai penggaris, nanti kalian gambarnya pakai penggaris. Terus sumbu yang atas ini kalian kasih nama, ini namanya sumbu Y. Terus sumbu yang tidur ini, sumbu yang mendatar, kalian kasih nama X. Nah titik yang di tengah-tengah ini kan pertemuan antara sumbu sumbu Y dan sumbu X. Ini berarti titik nolnya. Nah jaraknya juga harus sama nih. Kalau misalnya ke kanan ini kan 2 garis ya, berarti semua sama jaraknya 2 garis. Ke atas juga sama 2 garis, 2 kotak nih. Yang ini juga sama, berarti ke kiri ini 2 kotak juga, ke bawah juga sama nanti. Nah kayak gitu. Kalau yang ke kanan dan ke atas nilainya positif, kalau yang ke kiri dan ke bawah nilainya negatif. Nah sekarang kita tulis dulu nih. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pokoknya dan seterusnya. Kalian mau bikin sampai berapa, menyesuaikan sama titiknya aja. Ini juga sama. Nah tadi titik yang pertama 3,0. Saat X-nya 3, Y-nya 0, berarti ada di sumbu X. Saat X-nya 3, Y-nya 0. Di sini kan ya. Nah, yang kedua titiknya 0,2. Berarti saat X-nya 0, Y-nya 2. Berarti ada di sumbu Y. Saat X-nya 0, Y-nya 2. Nah, kayak gini. Udah dapet nih saat X-nya 3, Y-nya 0. Saat X-nya 0, Y-nya 2. Nah, udah ada 2 titik. Sekarang kalian tarik garis 2 titik ini diusahakan pakai penggaris ya. Jadi biar garisnya lurus. Nah, kayak gini. Nah, ini kalian tarik panjang garisnya sampai melebihi si sumbunya. Jadi biar nanti kalau kalian gambar itu tarik garis sumbunya sampai tarik garis si garisnya ini sampai melewati sumbunya. Nah ini kan udah melewati sumbunya ya, udah melewati sumbu X dan sumbu Y. Nah selanjutnya setelah dapet nih garisnya, kalian udah ketemu nih 2 garis ini, langkah yang selanjutnya adalah menentukan daerah hasil penyelesaiannya. Nah jadi kalau misalnya di persamaan kemarin kan kalau kalian udah dapet angkanya berapa udah selesai gitu kan ya, berarti itu himpunan penyelesaian. Nah kalau di pertidasamaan ini sampai kalian dapet daerah hasil penyelesaiannya. Nah tadi kalau mencari titik kan tanda pertidasamaannya diubah ke bentuk persamaan ya. Nah untuk mencari daerah himpunan penyelesaian kalian balik lagi ke sini ke bentuk pertidasamaannya. Nah pertidasamaannya kan tadi bentuknya 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. Jadi ini mencari himpunan penyelesaian atau daerah hasil himpunan penyelesaian. Mencari DHP ya, kita namain DHP aja. Nah untuk mencari DHP kita balik lagi ke pertidasamaan 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. Ya ini di soalnya tadi 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6.
Nah, untuk mencari DHP, langkah pertama adalah kalian memisalkan titiknya itu 0,0. Jadi kita misalin X-nya 0 dan Y-nya 0. Jadi misalnya titiknya 0,0. Nah, berarti 0,0 ini kita substitusiin ke sini nih, 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Langsung kita substitusiin 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 kurang dari sama dengan 6. Nah, ini kan 2 kali 0 kan 0, ditambah 3 kali 0, 0. Berarti 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Ini kurang dari sama dengan 6. Nah, ini bentuknya pernyataan kan ya. Benar nggak sih 0 itu kurang dari sama dengan 6? Nah, benar kan ya, pernyataan 0 kurang dari sama dengan ini kan benar. Nah, kalau benar, maka daerah yang diarsir adalah yang mendekati 0. Nih, jadi kan ini dua-dua daerah ya. Di garis ini dibagi jadi dua daerah. Yang mendekati 0 ini kan titik 0 di sini. Yang mendekati 0 berarti ke bawah, dan yang ke atas ini berarti dia menjauhi 0. Nah, kalau pernyataannya dia benar, kayak gini misalnya 0 kurang dari sama dengan 6, itu kan benar. 0 itu kan kurang dari sama dengan 6. Berarti daerah yang diarsir adalah daerah yang mendekati 0. Berarti yang diarsir adalah di bawah garis, sebelah yang di sini. Nah, ini berarti daerah yang diarsir. Nah, daerah yang diarsir ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi ini DHP-nya. Pokoknya berarti daerah yang di bawah garis ini, yang sebelah kiri sini nih, itu merupakan daerah himpunan penyelesaian. Nah, itu untuk contoh nomor 1. Kalau bentuknya dia 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Nah, sekarang kita coba lanjut ke contoh soal berikutnya, ke contoh soal nomor 2. Nah, ini 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 6. Berarti kan sama ya, cuman tandanya aja nih yang beda. Kalau tadi kan kurang dari sama dengan, yang ini lebih dari sama dengan. Nah, yang pertama sama berarti karena sama nih titiknya, sama-sama 2X plus 3Y, cuma bedanya lebih dari sama dengan 6. Berarti titiknya sama ya, 3,0. Berarti titiknya 3,0 dan 0,2. Cuman yang bedain nanti untuk menentukan DHP-nya aja. Berarti langsung aja ya. Ini berarti titiknya 3,0 dan 0,2. Nah, ini sumbu Y. Yang ini berarti sumbu X. Saat X-nya 3, Y-nya 0, berarti di sini. Saat X-nya 0, Y-nya 2, berarti sama ya. Bentuk garisnya masih sama berarti. Masih sama seperti dengan di nomor 1 garisnya. Oke, ini kita tarik garis lagi, kita tarik panjang garisnya sampai melebihi sumbunya. Sampai melebihi sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, seperti ini. Ini kita udah dapet, karena titiknya sama, persamaannya sama,
nggak perlu dihitung ulang lagi. Nah sekarang menentukan daerah hasil himpunan penyelesaiannya. Berarti kita pakai yang ini ya, 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Nah tadi kan untuk mencari daerah himpunan penyelesaian itu kita misalkan titiknya dengan 0,0. Kita misalkan titiknya dengan 0,0, berarti 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Berarti kita misalkan titiknya 0,0, x-nya 0, y-nya 0. Langsung kita substitusi ini ke pertidaksamaan ini. Berarti 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 lebih dari sama dengan 6. 2 kali 0 kan 0, ditambah 3 kali 0, berarti 0 kan ya, 0 ditambah 0, 0 lebih dari sama dengan 6. Nah pernyataannya salah nih, ya nggak, 0 itu kan tadi kurang dari sama dengan 6 harusnya, tapi di sini pernyataannya 0 lebih dari sama dengan 6, berarti pernyataan ini adalah salah. Nah kalau pernyataan dia salah, kalau tadi kan di nomor 1 kalau dia benar, yang diarsir adalah mendekati 0. Tadi kan yang nomor 1 yang diarsir yang ini ya, karena pernyataannya benar. Nah kalau pernyataan dia salah, yang diarsir adalah yang menjauhi 0. Berarti yang kita arsir ke atas. Nah ini daerah himpunan penyelesaian yang kita arsir, yang di atas. Nah berarti DHP-nya adalah yang di atas. Nah ini DHP-nya berarti. Ini untuk pertidaksama linear dua variabel. Jadi cuman satu pertidaksamaan. Ini sementara saya tunjukin dulu cara untuk menentukan titik-titiknya sama menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Tuh. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya untuk pembukaan materi sistem persamaan dan pertidaksama linear kuadrat dua variabel. Nanti ini saya share juga, jadi kalian bisa pelajari bentuk-bentuk lainnya gitu. Untuk video selanjutnya akan saya jelaskan tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi nanti ada lebih dari satu pertidaksama linear dua variabel, terus nanti kalian menentukan cara menentukan grafiknya kalau lebih dari satu, dan cara menentukan daerah himpunan penyelesaiannya kalau pertidaksamaannya lebih dari satu. Oke, segitu aja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.